Bengkulu merupakan salah satu kampus negeri yang berada di bumi Rafflesia dan dikenal dengan sebutan kampus hijau. Salah satunya program studi pendidikan profesi guru atau PPG yang telah hadir sejak tahun 2018. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Ristiana, guru pendidikan sekolah dasar. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022 Universitas Bengkulu dengan nomor peserta PPG 205021000986 dan nomor induk mahasiswa saya adalah A1GP22059. Saya melakukan uji kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring, yang dilaksanakan di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran ke-1 di SD 06 Merigi, Kabupaten Kepahyang. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru Pamong untuk memberi masukan terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Pindah posisi. Anak-anak masuk dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memulai doanya. Silakan. Teman-teman. Matikan dulu ya, mati. Barat teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dulu.
membaca ya. Literasinya kamu lihat ke depan, di situ nanti Ibu sajikan cerita. Silakan kalian baca ya. Ibu mau kalian baca apa namanya tuh literasi yang ada di Ibu berikan. Apa judul bacaan kita tadi kalau dilihat dari itu? Gunung berapi atau gunung meletus. Gunung meletus ini, Ibu tunjuk ya siapa yang jawab. Gunung meletus ini biasanya terjadi pada daerah apa? Dataran tinggi ya, dataran tinggi. Jadi kalau terjadi gunung meletus, biasanya dia mengeluarkan apa? Lahar panas dan lahar dingin. Lahar panas itu yang terlihat seperti ini ya. Nah ini lahar panas ya. Jadi jangan coba-coba kamu mendekatinya, habis gitu. Ya kan? Oke, sekarang kalau itu gunung meletus itu tadi bisa disebut juga apa? Ada yang lain? Bencana alam. Bencana alam. Selain bencana alam apa? Seismik. Apa? Seismik. Seismik. Iya, itu tadi hasil dari kita membaca. Jadi kalau kamu membaca, banyak ilmu yang didapat. Makin kita membaca, makin berkembang memeriksa perhatian kalian dalam berpakaian dan kebersihan kelas. Oke, Bu rasa semuanya sudah rapi dan kelas kita sudah rapi. Sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian semua, kalau siang hari kita dapat cahaya dari mana, Nak? Kalau malam? Bulan. Kalau siang hari itu matahari menyinari kita ya kan? Kalau malam hari? Bulan. Bulan tuh cahayanya nyampe ke rumah kita atau ke kamar kamu nggak? Tidak. Jadi kalau tidak ada cahaya bulan di kamar kita terasa apa? Gelap. Terasa gelap. Begitu juga bumi gelap. Di rumah kita kalau nggak ada cahaya akan terasa gelap. Kalau kamu gelap-gelap kan yang kamu rasakan? Nah, nggak enak. Takut. Nggak bisa nengok. Iya. Jadi kalau terasa gelap itu tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Oke, sebelum kita ini untuk ini yaitu nanti kamu saksikan video ya, kamu saksikan video dan membaca seperti tadi. Ibu harap kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang disajikan di teks eksplanasi tadi ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kamu Ibu minta mengamati komponen-komponen yang ada pada senter. Nah, semua diharapkan kamu mampu mengetahui atau menyebutkan atau membedakan apa-apa aja yang ada di dalam senter. Komponennya terdiri dari apa-apa aja, ya. Dan nanti kamu tahu fungsinya, ya. Yang ketiga, dengan kamu nanti menyaksikan video, Ibu harap kamu bisa atau mampu mengaitkan perubahan sosial yang terjadi di daerah kita atau di diri kalian atau di lingkungan kalian dikaitkan dengan perubahan yang terjadi di masa lampau, ya. Jadi perubahan sosial yang terjadi di lingkungan yang dikaitkan dengan masa lalu. Itu yang Ibu harapkan ya. Semoga kita bisa belajar sesuai apa yang diharapkan.
gelombang yang dapat menganggap meski tidak ada media perantara gelombang berupa listrik terbuat dari hasil pembuahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Selanjutnya Bella, agak sedikit. Ya. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik. Tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah dari gardu. Coba besar Pak. Sesuai dan listrik dapat bukan beragam melalui Oke, silakan Nazul. rangkaian seri dan parat yang merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Oke. Nah, ada ya gambarnya tadi? Nah, sekarang kamu jawab. Bagaimana posisi lentera logam untuk membuat lampu menyala? Bagaimana posisinya tadi? Ya? Apa komponen yang sebenarnya digunakan untuk mengganti lempengan logam? Kamu pikir kira-kira apa kalau lempengan logam itu diganti ke apa, tapi senternya tetap masih bisa menyala? Yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Nah, yang biasanya ada di rumah. Ya, ini kalau kita ganti, kan kalau kita nak gue listrik tuh kita udah pakai lempengan logam kan? Nah, tapi diganti ke apa supaya tetap menyala? Ya, silakan jawab pertanyaan ini. Cuma dua itu nanti ada lagi. Pertanyaan sekarang ada dua, ya. Silakan kalian kerjakan. Dua. Di kegiatan yang kedua kalian lihat itu ada senter ya. Nah, ada senter di situ. Kalian bisa lihat ini ya, senter ini. Jika kita buka, misalnya seperti ini senternya. Jika dibuka, ini akan terpisah. Ini namanya komponen ya, komponen di apa namanya senter. Ini apa ini nak? Ini apa ini? Bola? Lampunya. Ini apa nih? Ini apa ini? Bisa lihat di kelas? Ini lempengan logam. Yang ini apa namanya?
Kalau baterai ini sebagai apa, Nak? Iya, biar lampunya hidup. Artinya dia sebagai sumber energi. Kalau samlar ini untuk apa? Untuk hidup atau mematikan lampu. Kalau lempeng atau gam ini apa? Fungsinya logam ini apa? Fungsinya biar bisa hidup karena dia apa? Untuk menyambungkan ke bola lampunya. Tapi karena apa ini, Nak? Dia pengantar listrik atau pengantar panas yang baik, ya. Jadi ini fungsinya dari masing-masing komponen. Berarti ada berapa komponen? Yang pertama tadi apa? Fungsinya apa? Tadi apa sebagai? Sumber energi. Sumber energi. Yang kedua apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menerangkan. Menerangkan atau mengetahui senter itu hidup, ya. Jadi untuk menerangkan, menyalakan. Yang ketiga ini apa? Fungsinya apa? Pengantar panas atau pengantar listrik. Yang keempat tadi apa? Saklar apa fungsinya tadi? Untuk menghidupkan lampu. Dan mematikan lampu. Jadi silakan kalian amati, ya. Ini boleh kalian amati kalau mau lihat, tapi jangan sampai rusak, ya. Jadi boleh kalian amati. Kalau mau lihat. Nah, kalau kita pasang komponen emas tadi ini bisa nyala, ya kan? Iya. Nyala. Oke, ya. Jadi ini yang disebut juga rangkaian seri. Karena arus listriknya sejajar. Kalau paralel dia berderet, ya. Tidak sejajar. Oke, silakan kerjakan tugas yang ada di bawahnya. Tuh. Adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sedikit merasakan pendidikan di sekolah. Oke, terima kasih. Silakan. Dengan perjuangan keras dan sejarah, ia menghasilkan alat sederhana. Pertama, dia dapat menghasilkan gelombang elektronik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Oke, terima kasih. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan. Ini tentang tokoh dan penemu, ya. Penemuannya yang mengubah dunia. Silakan kalian simak. Begitu? Lebih gampang, ya? Iya, lebih modern. Sekarang kalau dulu apa lagi yang ini? Bukan. Kalau alat-alat yang lain yang nggak pakai listrik apa aja? Misalnya, hah? Aki. Dulu? Oh, dulu pakai apa kalau dulu? Kira-kira yang kamu bisa jawab. Kalau dulu apa? Misalnya, hah? Kalau dulu orang masak pakai apa? Kayu. Masak pakai kayu, ada tubuhnya. Lalu ada apa lagi? Pakai kayu bakar, ya kan? Kalau sekarang pakai apa masak?
Bawa kerja kan. Nama kelompok kamu masih? Setelah itu nanti secara berurutan ibu akan secara berurutan kita akan menyaksikan video, mengamati. Kalau kita kerjakan satu persatu ya. LKPD, Lembar Kerja Serta Didik. Ini akan ibu bagikan kepada kalian. Dan tugas kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini supaya tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi ada apa aja? Satu, dengan menyaksikan video dan membaca, kalian dapat menjawab teks eksplanasi yang disajikan. Yang kedua, dengan mengamati komponen-komponen listrik, komponen-komponen yang ada di senter, kamu memahami apa aja komponen yang ada dan fungsinya. Yang ketiga, dengan menyaksikan video, kamu tahu dan bisa mengaitkan hal yang terjadi setelah ada dan tidak ada listrik pada zaman dahulu. Di LKPD ini video pembicaraannya tentang apa, bukan dilihat di judul tapi dilihat di biasanya awal paragraf. Sampai ke kartu. Apa perbedaan antara dulu.
kami Dengan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Iya, seterusnya. Apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan. Untuk rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel berderet. Jadi rangkaian seri disusun sejajar, sedangkan paralel berderet. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan sederhana. Terima kasih berkata Kia Farti. Banyak perbedaan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan mempresentasikan hasil saya. Apa topik masalah English texting no longer means paying hundreds of dollars, making appointments, traveling to the tech center, and a long, stressful test experience. dalam kehidupan masyarakat di dunia? Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik, gelombang bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkitan hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik dihasilkan generator raksasa pada pusat pembangkitan listrik. Arus listrik disebut di saluran pengapi jaringan listrik. Tegangan listrik berupa jaringan kabel pada menara listrik yang menuju ke gedung-gedung penerima di berbagai daerah. Gedung penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, yang terjadi pada saat arus listrik terima di rumah warga adalah Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. ya, seterusnya. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Nah, manfaat arus listrik jika sudah sampai di rumah warga adalah apa? Mengumpulkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Iya, ini mari kita buat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Tentang penemu listrik oleh siapa tadi? Sehingga dia bisa dari hasil temuannya lah dunia ini berubah menjadi banyak manfaat dari hasil penemuan yang telah dilakukan oleh Michael Faraday ya. Ya, bagaimana hasilnya? Silakan kembalikan ke temannya yang kumpulkan. Sini. Ayo, siapa lagi? Oke, gua akan memberi pekerjaan rumah untuk kalian. Pekerjaan rumahnya adalah kamu amati di rumah kamu, kan ada benda-benda di rumah kamu itu. Sebutkan benda-benda yang ada di rumah kamu dan fungsinya itu untuk apa. Misalnya di rumah kamu ada setrika listrik, fungsinya untuk menggosok pakaian. Jadi sebutkan benda-benda yang menggunakan listrik ya.
Tulis di buku kamu besok kita ngumpul. Oh 7. Ya. Ya, jadi satu orang 7 ya. 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 Oke, Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup. Sebelum kita pulang, kita bersihkan dulu. Lihat di sebelah kamu ada sampah, silakan diambil. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian selamat sampai tujuan, pulang ke rumah kalian masing-masing. Perhatikan kanan kiri kalau kalian menyeberang ya. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Sebelum berterima kasih pada kalian hari ini karena telah mengikuti pelajaran dengan semangat. Untuk seterusnya lakukanlah seperti ini, kita belajar ya dengan semangat sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa kita dapatkan dan diberkahi oleh Allah ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang Ibu dari rombongan Alexandra.